Rasulullah itu sering memerintahkan Abdullah bin Mas'ud untuk membaca Al-Quran. Sampai-sampai Abdullah bin Mas'ud matur, Rasul, yang menerima wahyu kan Rasulullah, saya akan suruh adab kalau membaca. Tidak, saya lebih senang Al-Quran dibaca tidak dari saya, tidak dari kajian. Sehingga di dalam riwayat hadis berapa suatu ketika besok saya nak datang ke sini, saya ambil Quran min ashabi sahabat Rasulullah SAW ini kitab At-Tibyan fi adabi kamalatil Quran. Aku saya tinggal At-Tibyan, tapi macam-macam loh. Tibyan itu ada 3. At-Tibyan fi ulumil Quran itu Ali As-Subuni. At-Tibyan fi adabi kamalatil Quran itu Salaf Linawawi. Lah iku pengembangan ilmu Al-Qur'an iku akeh mengke. Nanti banyak itu nanti. Nah, terus 3 hal yang di dunia bersinar sampai aras, Pak. Jelas masjid, rumahnya orang yang berilmu, orang alim, itu jelas itu kan. Karena Rasulullah sampai menyampaikan ittabi'ul ulama wahum sirajud dunya wa masabiqul akhirah. Ikutilah kamu kepada para ulama, para ulama. Karena ulama itulah adalah sebagai lampu, sebagai sinar baik di dunia maupun besok di akhirat. Nah, saya tersentuh dengan Pak Kaji Rodi ini. Ini menunjukkan barokatul rizki, thayyibatul rizki. Rizki yang barokah, yang thayyibah itu lahir semacam ini. Gitu loh. Makanya al barokatu ziyadatul khair ba'dal khair. Ada tambahan menurut saya, takai ba'dal khair. Yang namanya barokah itu sesuatu kebaikan, tambahnya kebaikan sesudah baik. Loh, nek kon kebaikan sepisan tok. Putus kan namanya bukan barokah. Gitu loh. Paham ya? Jadi saya menjelaskan, memberikan definisi kepada mahasiswa saya juga begitu. Yang dikatakan barokah itu barang sudah baik, tapi sesudah itu baik. Makanya Sayyidatina Aisyah kalau memohon kepada Allah, Allahumma barikni fi mamati wa ba'dal mamat. Mauti fi ba'dal maut. Siti Aisyah setiap hari 25 kali Siti Aisyah wiridannya. Orang yang diminta barokah biasanya kan hidupnya. Siti Aisyah enggak. Yang diminta barokah matinya dan sesudah mati masih tetap hidup. Saya tidak pernah bisa kubur. Oleh karena itu adik-adik termasuk muassis sebagai dasar ya kan baru. Makanya Imam Nawawi dalam kitabnya Imam Jalaluddin Asyuti, bukan Imam Nawawi, dalam kitabnya Al-Asbah wa Nadhair, at-taksisu aula min at-ta'qid. Orang yang memberi dasar itu lebih utama, lebih besar pahalanya daripada orang yang melanjutkan. Jadi Anda termasuk orang muassis, orang memberikan dasar di sini. Termasuk nih yang memberi dasar. Makanya itu imbangannya hadis, muqabalahnya hadis, mansan nasunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man. Loh, kan ngono to. Min ghairi ayam min amali. Kata yaumil kiamah, orang itu tetap mendapatkan pahala terus, tetap mengalirkan. Termasuk para ustadz sekarang dan santri-santri semuanya. Loh iya kan? Itu Imam Nawawi, Imam Jalaluddin Asyuti begitu. Waktu saya kuliah S2, Imam Jalaluddin Asyuti itu koleksi kitab, mengarang menulis kitab berapa? 450 judul. Padahal judulnya besar-besar loh itu.
Asbawana Dhoir, Jamul Sarah, Jamul Shoghir, Jalalain. Jalalain. Wakat. Alami itu. Lah iya. Enggak diketik. Jalaluddin Iya. As-Suyuti. Belum ada ketik. Iya makanya. Dan usianya, ini teko usia. Usianya rata-rata ulama-ulama salafus saleh itu tidak sampai 80 enggak. Imam Ghazali belum sampai 60. Paling muda. Maka yang disebut usia itu kan prestasi. Iya berkah, tapi yang saya katakan itu. Ziyadatul khair, badal khair. Tambah kebaikan setelah itu baik ya, wih baik. Ini loh Mas. Jadi saya kira Pak Rodi dengan hati betul-betul mukhlis lah Pak Jalur. Mukhlis, tidak ada harapan apa-apa. Para ustadz juga mengikuti sebagai muassis, sebagai pendasar. Wah itu tidak akan hilang Mas. Tidak akan hilang. Aku tak ngajari mahasiswa, apalagi sudah S2, saya kan S3-nya sudah selesai. 2017 Mas. Ya S3-nya 2017. Walaupun saya itu anak sudah punya cucu, S3 tetap saya selesaikan di Semarang. Jadi adik-adik sekalian, saya ikut mengharapkan dan sebagai dasar, dan Anda harus punya sebuah semangat yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, man ta'allamal Qur'ana azumat qimatuhu. Orang yang belajar Al-Quran mulai dari apapun bentuk belajarnya itu tinggi pangkat derajatnya menurut Imam Syafi'i. Jadi oleh karena itu kalau betul-betul cara mempelajari Al-Quran sehingga jadi betul-betul menjadi ahlul Quran. Loh, ahlul Quran wa ahlullah wa khosotuh, ini kan Nabi. Orang kalau sudah ahli Quran ya jadi ahlinya Allah khusus, itu ahlinya Allah saja khusus. Loh wong kok jadi ahlinya Gusti Allah ya wis arep apa wae. Ya dah. Makanya Jokowi dulu aja. Ya Allah Jokowi sepiro. Sekian yang khusus membidangi tahfidz itu yang termasuk mengelola tahfidz Universitas Sains Al-Quran juga ibu. Ya, ibu termasuk Dewan Hakim LPTQ Tahfidzul Quran Jawa Tengah. Ya, sekarang saya mohon ibu untuk memberikan harus dah. Itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berlebihan itu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma 'indakum yanfadu wa ma 'indallahi baq. Al-ayah amma ba'd. Kami yang kami hormati Bapak Iwan Komari, beliau Bapak Haji Rodi beserta keluarga, Ustadz Syahril, juga Ustadz Adnan, Akil, semuanya yang insya Allah dirahmati Allah, lebih-lebih ini santri-santri ya yang selalu mudah-mudahan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak menyangka hari ini saya dari rumah ya cuman nanti silaturahim ke rumahnya Pak Rodi istirahat gitu. Ya Allah, ternyata Pak Rodi menyambut dengan begitu. Ya Allah, alhamdulillah ini sambutan yang luar biasa. Jadi saya kan memang mestinya hari kemarin cuman karena kegiatan saya tidak bisa saya tinggalkan, ada ngaji, ada
apa itu manasik. Lalu udahlah Pak, kita berangkat Ahad sore, Bapak udah mengambil cuti 2 hari. Ternyata di sini ya Allah 2 tahun mungkin lebih saya nggak kesini sudah disulap oleh Pak Rodi, luar biasa. Kelahiran ini belum, jadi 2 tahun lebih sudah seperti orang nyulap aja Pak Rodi itu. Mudah-mudahan keberkahan Allah itulah yang jadi Masya Allah. Jadi memang saya asli Kalibuber, kalau Bapak dari Tuban Jawa Timur. Kebetulan ya Allah mempertemukan dan mudah-mudahan itu semua kehendak Allah yang terbaik. Dan iya saya asli Kalibuber, memang orang tua juga dekat dengan Bayi Muntaha sehingga nama saya pun Pak Roti Nun Sewu, saya yang dikasih nama juga Bayi Muntaha. Jadi saudara saya kandung yang pendiri pengasih itu ya. Jadi saya juga sangat dekat karena bapak saya dulu sebelum seperti ini, kalau artinya kedekatan itu kalau ada kebutuhan di masyarakat kan termasuk generasinya ayah saya Pak Rodi, tadi Mbah Haji Mustahal, Bapak Mbah Haji Abu Idris, itulah sebelum kedatangan orang-orang yang ini yang baru. Kemudian berdirinya Unsik itu dulu IIK masih Institut Ilmu Al-Quran itu tahun 1988. Saya masih Bapak masih di Wonosobo kebetulan. Kemudian Bapak diminta untuk di Dekan Syariah. Kemudian saya untuk membantu di tahfidz bersama Pak Yai Abdul Halim yang sekarang Syuriah NU ya, Syuriah NU Wonosobo. Nah, termasuk generasi tua yang masih ada ya tinggal saya, karena Bapak sudah tugasnya di luar nggak bisa, paling Sabtu. Jadi tinggal saya, kemudian ada Pak Rektor itu ya Pak Khotob, Pak Mufid, sudah habis ya Pak lainnya ya, Pak Karti itu yang umum, yang fakultas umum. Dan alhamdulillah ternyata perkembangan begitu besarnya yang akhirnya pindah menjadi Unsik setelah ada beberapa bisa jadi fakultasnya bisa memenuhi untuk universitas. Sebetulnya saya saya dulu bercita-cita ingin kuliah di IIK ini. Saya udah daftar di Jakarta ini setelah saya Al-Muayyad itu di Solo. Saya bersama-sama daftar, tapi satu hal dan yang lainnya saya terpaksa nggak berangkat. Akhirnya saya untuk menyelesaikan Al-Quran lebih dahulu, jadi sampai selesai di Pekalongan di Mbah Muntaha itu sendiri. Sebetulnya beliau itu Mbah Muntaha itu subhanallah figur yang sangat luas pikirannya. Saya kan udah ngaji dari kecil lah di situ lah. Jadi karena saya rumahnya dekat seperti tadi, saya santrinya ngalong Pak. Saya kalau malam jadi pondok, pagi pulang sekolah, nanti sore ke pondok lagi gitu saat di rumah. Saat saya baru lulus MTS itu nggak ngarahkan saya ke Quran, nggak, malah gitu, awakmu kamu itu kuliahnya ngambil kesehatan aja, apa Mbah ya kebidanan, apa itu obat farmasi katanya, padahal itu tahun berapa, tahun 1979 sudah punya wacana pikiran. Apa sih Mbak, saya kok harus sok kan ngerti dewe manfaatnya, besok kan tahu manfaatnya apa kesehatan itu loh maksudnya. Tapi karena keinginan saya nggak ke situ, saya minta ridhonya aja, saya tak meneruskan mungkin keinginan saya ya serapopo gitu. Nah memang beliaunya itu dekat dengan santri, sering memberi semangat. Kita kembali akhirnya dengan adanya itu ya sekarang menjadi Unsik itu, saya justru menjadi tantangan saya. Saya sering jadi teman-teman di situ untuk kader-kader yang tua. Kemudian muncul kader muda. Saya mau mundur, ya enggak Bumi ya harus tetap sampai sekarang. Mungkin saya yang tertua di Unsik itu, yang tertua. Dan jadi saya juga tua, bapak juga tua, tapi saya juga di situ sambil saya tugas di tahfidz. Saya juga awal itu saya kan mestinya saya sambil kuliah, tapi dari Pak Rektornya nggak boleh, Ibu kalau mau kuliah, saya kan belum S1 saat itu ada IIK itu, Ibu harus keluar jadi mahasiswa. Boleh lah, nggak apa-apa, saya tak keluar, saya jadi mahasiswa. Tapi dari Balai Tahfidz Bumi nggak boleh keluar dari tahfidz ini. Bumi itu kan bareng-bareng kita
Umi yang yang tua yang untuk lah bareng-bareng ini yang muda, ya udahlah. Akhirnya pada saat dekan di tarbiyah itu Pak Arifin, karena teman-teman di organisasi, beliaunya itu ketua NU, saya di Muslimat, Umi silakan kalau mau kuliah gitu katanya Pak Rodi. Tapi saya nggak ngambil di tarbiyah Pak, saya malu sama nanti bareng sama mahasiswanya katanya. Akhirnya udah saya ngambil di syariah. Ya sampai kemarin saya juga sudah mencoba di S2 tapi waktunya nggak memenuhi. Jadi saya kan orangnya kalau Ahad Sabtu itu di masyarakat dari sama itu yang Pak Azhar. Jadi iya di masyarakat, di rumah itu kan santri harus saya tungguin. Pak Azhar saya pamit lah Pak Azhar, saya keluar aja dari S2. Kenapa Bu Umi? Enggak lah, saya malu kalau masuknya hanya nanto. Enggak apa-apa, yang penting Bu Umi enggak lah, enggak apa-apa, mungkin saya harus sampai di sini lah, enggak apa-apa, saya juga enggak gelo. Udahlah, Allah sudah memberi seperti ini. Bapak enggak di rumah, enggak ada yang enggak di rumah setiap hari artinya. Kemudian kami juga awalnya saya juga sebelum ada IKI saya sudah merintis pesantren meskipun kecil-kecilan. Jadi di Kalibeber itu yang besar adalah Al-Asy'ariyah. Saya alumni situ, juga saya alumni dari Pekalongan. Saya punya guru Al-Qur'an di Pekalongan yang sangat teliti, sangat memberikan semangat kepada santri. Jadi saat di Pekalongan itu saya meskipun tidak lama tapi punya asar yang untuk saya suatu pengetahuan yang sangat berharga. Juga pada saat di Al-Mu'ayyad itu juga Mbah Ye Umar itu dengan Al-Quran subhanallah, kalau panjenengan mungkin saya belum bisa mengikuti. Lainnya untuk bekal panjenengan. Jadi Mbah Ye Umar itu memberikan semangat santri yang saya catat setiap saat. Kalau jam 3 itu sudah membangunkan santri. Enggak banyak bicara Mbah Ye itu, hanya dengan kode pakai sebatang kayu kecil, tek-tek, satu udah bangun semua. Saiki santri diguguai bolak-balik. Iya. Ada 200. Iya. Saya di rumah itu kalau bangunin ya, saya udah pakai ruko sudah habis sholat tak bangun. Nanti saya pindah kamar, tidur lagi. Beda dengan itu saat itu Mbah Ye Umar subhanallah. Jadi Mbah Ye Umar itu cukup dengan tek udah bangun, anak-anak bangun. Di sini juga gitu, di ini aja bangun tapi tidur lagi. Sama seperti santri saya sekarang. Dulu enggak, pas ibu menjadi santri seperti itu. Udah saya pulang Mbah Ye Umar itu, ya Allah saya yang enggak bisa di situ. Masya Allah, jadi ikhlas, kemudian istiqomah yang sangat berat ditiru itu. Jadi Mbah Ye Umar itu kalau dari tahajud sampai ngunjuknya itu di masjid dikirim. Jadi dari pagi habis subuh ngajar Al-Quran itu tidak pernah sampai, paling banyak 3. Saya niru itu karena banyak sekarang kiai-kiai yang santrinya banyak sampai 5-7. Saya yakin nggak akan bisa dikuasai. Kalau salah bisa nggak terdengar. Tapi kalau Mbah Ye Umar nggak. Jadi kadang 2, kadang 3. Kalau terpaksa 3, itu yang satu yang binador. Kalau setoran 2. Jadi kanan kiri antri ya di masjid itu. Dari itu sampai yang anak-anak kan saya sama Aliyah saat itu. Jadi waktunya sampai 6:30. 6:30 nanti tuh Mbah Ye Umar nggak kondur di masjid. Sampai jam 10 siang. Belum kondur ke dalam. Ngunjuknya itu kalau nggak Senin Kamis dikirim sama yang itu yang ternyata subhanallah. Jadi santri-santrinya sekarang bukan Mbah Ye Umar itu nggak terlalu banyak santrinya, memang sampai sekarang ya ribuan. Tapi juga yang alumni dari Al-Mu'ayyad itu kalau kita ketemu pas acara muslimat, ya Allah ternyata doanya. Ada yang jadi ketua muslimat di sana, ketemu ya Allah alumni. Begitu juga Mbah Ye Muntaha. Cuman Mbah Ye Muntaha itu kan karena banyaknya santri memang kadang-kadang sampai 4-5 ngadepnya. Tapi saya saat ngaji saya nggak mau yang seperti itu. Saya ngajinya milih yang akhir sama Mbah Ye Muntaha. Jadi paling 2 orang. Ya 2 orang. Jadi kalau saya maju, engkau baik, awakmu engkau gitulah. Hasilnya nanti aja, kamu nanti yang akhir gitu. Jadi saya mulai ngaji seperti itu. Dan kebetulan saya menghafal Al-Quran itu memang bersama di Aliyah itu dulu nggak boleh setor langsung ke kiai karena aturan di Al-Mu'ayyad di Solo. Kalau menghafal saja, jangan sampai sekolah. Tapi kalau mau sekolah belum boleh menghafal Al-Quran setor langsung kiai. Saya sama badal
selama itu. Jadi karena saya pagi di Alia, saya sore di Diniyah masih itu, saya ngaji sama Badalnya alhamdulillah ya Allah juga sudah meninggal sekarang, mudah-mudahan dimuliakan Allah dari yang untuk ngaji saya. Kemudian saya lulus Alia, saya baru setor beberapa saat dan Mbah Umar sudah meninggal saat saya sama putranya. Dan saya pulang karena keinginannya tadi di itu, tapi ternyata dipertimbangkan keluarga enggak, sekarang menyelesaikan Al-Qur'annya dulu. Dan alhamdulillah saya langsung ke Mbah Ki Muntaha lagi. Dan ternyata pada saat itu yang temen dulu itu dari MTS menghafal langsung di Mbah Ki Muntaha, saya pulang aliyah hatamannya bisa bareng. Jadi ya langsung menghafal dari MTS. Saya udah pergi di Solo 3 tahun, saya pulang, saya nyetorkan ke Mbah Ki Muntaha. Begitu saya setor tuh Mbah Ki Muntaha selalu semangat. Sok pokoknya kuturong kebet. Saya itu prihatin, masa Mbah saya belum hafal. Itu kudu setoran 2 kebet. Kadang-kadang saya mampu, kadang-kadang tidak. Jadi Mbah Ki Muntaha itu memberi catat. Saya nggak tahu alasannya apa. Sok Mbah iki rong kebet diwaca, sok dapal ke. Ya Allah Mbah, saya nggak kuat Mbah. Bisa. Tapi kadang saya nyampe, kadang tidak. Setidaknya 1 kebet saya selesaikan. Dan memang waktunya nggak panjang, saya bisa selesai. Dan saya khawatir saat itu di Kali Beber itu, ya seperti sekarang juga, mohon maaf ini saya terbuka. Jadi jenengan kan membidangi menghafal Al-Quran. Jadi saya katakan terbuka juga pada Pak Rodi. Belum tentu lulusan Al-Asy'ariyah itu bisa disimak 1 Quran. Saya terbuka aja. Jadi di Al-Asy'ariyah yang Pondok Besar itu, memang khotam sekarang ratusan. Kalau tasyakuran berapa, 100 berapa. Itu modelnya saya tahu persis. Jadi anak-anak yang SMA, yang kelas tahfidz memang tiap hari harus menghafal terus, nambah terus. Jadi dijatah 3 tahun harus selesai Pak Rodi. Tapi ya itulah, saya punya menantu juga alumni itu, saya paham. Saya suruh ngaji sama saya 6 juz sudah tele-tele Pak. Saya tidak berarti saya membanggakan diri saya, enggak. Ini suatu catatan bagi kita yang menjaga Al-Quran. Saya kan prihatin, ternyata saya baru hatam, saya nikah. Loh, aku harap nyaki kapan nih? Saya kan terus punya problem. Saya pamit pada bapak ini, ada saya tak ke Kudus, setelah saya beri waktu aja 1/2 tahun. Bapak boleh, tapi orang tua saya nggak boleh. Masa suami di sini kamu mau tinggal di pondok? Kan nggak etis ya, nggak lah. Pak Iwan tugas di Wonosobo, saya mondok di Kudus, kan nggak bagus gitu loh. Terus saya gimana? Ya udahlah, karena ternyata keluarga nggak menghendaki, ya saya berikhtiar. Saya terus dianugerahi hamil. Pada kesempatan hamil kan saya nggak udur. Udahlah, saya tak, mudah-mudahan nanti sambil 4 bulan anak saya di kandungan, saya tak berusaha untuk bisa disimak. Saya berusaha itu. Kan nggak lama. Saya itu nikah lulus tuh 80, saya nikah 83 ya. Saya lulus 81, jadi 2 tahun saya berusaha untuk bisa. Nah, Mbah Ki Muntaha saya pamiti, Mbah. Saya mohon doanya Mbah, itu di rumah mau simaan sopo kula insyaallah. Tenane. Nggih Mbah pangestunipun. Saat itu mohon maaf di Al-Asy'ariyah belum ada santri yang disimak 1 Al-Qur'an. Pada saat itu keluarga saya satu Jawa Timur. Terus keluarga Jawa Timur ya semua datang kan. Saya waktu itu hamil pertama. Keluarga saya kan. Terus Mbah Ki Muntaha santri-santri suruh nyimak ke rumah. Itu ada putranya Mbah Ki Mufid itu ya, yang Toto, Bu. Itu kan temen di Al-Asy'ariyah. Terus ditanya pulang itu sore, rampung ora kuwi reng simaan. Ya saya pokoknya berusaha untuk selesai, karena itu saya dituntut dari Solo itu kalau hatam harus bisa disimak Pak Rodi. Tadi Al-Asy'ariyah kan enggak. Saya sudah manggung, sudah disiarkan hafidhah katanya. Saya kok belum bisa. Saya keprihatinan itu saya wujudkan. Ternyata Mbah Ki Muntaha menjadi motivasi untuk yang lain. Sopo sing ayo bisa disimak kaya gitu loh. Akhirnya saya ya udahlah, mudah-mudahan ini, ya saya nggak punya niatan apa-apa. Saya betul-betul saya hanya membawa amanat baik dari Pekalongan, dari Al-Mu'ayyad itu, kalau khotam harus disimak 1 Al-Qur'an. Jadi meskipun sudah khotam 3 tahun, kalau belum berani disimak belum akan disyukuri. Di Solo itu seperti itu Pak Rodi. Jadi monggo ini nanti bisa diterapkan ini. Saya juga masih sulit ini, saya yang santri bisa disimak baru 2 1 Al-Quran. Besok insya Allah ada seusia ini lulus khotam di rumah saya.
sekarang anaknya anak yatim. Sing cah Iya, jepol. anak jepolnya yatim. Itu sudah bagus bacaannya. Insya Allah besok khotam sudah saya tawarkan kamu harus baca satu. Iya cowok satu, yang cewek satu besok yang siap disimak satu Al-Quran. Yang lainnya masih hutang sama saya katanya. Jadi saya bisa disimak Mbah Mun itu ya terus jadi apa untuk memberi motivasi santri lain. Kayak lo, khotam pada disimak kayak gitu loh. Nah, dengan hasil itulah Mas, mungkin saya kalau dulu belum mampu disimak satu Al-Quran, sekarang saya hilang Al-Qurannya. Ini Mas ya, bisa hilang kan Al-Quran. Saya sekarang sangat sibuk dengan saya mendapat amanah di PC Muslimat. Saya sebagai ketua Muslimat di Wonosobo udah 2 periode. Kemudian dari Fataya juga. Saya memang aktivis di organisasi di rumah. Tapi saya nggak ninggalkan kewajiban di rumah. Saya harus tiap hari tidak boleh pray santri saya. Saya berangkat ini ada badal, nggak boleh lepas toran. Pagi saya juga, meskipun saya berangkat 7:30, saya langsung subuh sampai 7:30 harus selesai anak-anak setoran. Kadang kalau nggak saya masuk jam pertama, saya sampai jam 8:30. Saya tetap itu. Meskipun ada tamu, nanti ketemunya nanti. Kemudian malam juga saya tetap untuk anak-anak, saya dari maghrib sampai jam 10:30. Saya istirahat ngisya sebentar aja. Saya ngisya itu istirahat sebelum jamaah, saya turun sebentar karena kan kadang sore saya di desa ya. Setiap pengajian-pengajian di desa saya awali dengan simaan. Meskipun 1 juz, ada yang 2 juz, ada yang 3 juz. Dulu nggak seperti itu, saya belum bisa 1/2 juz Mas, saya lakukan. Bapak yang ngaji malam Kemis, saya simakkan 1/2 juz terus. Nah itu namanya Al-Quran, itu nggak bisa ditinggalkan. Kanjeng Nabi dawuh ta'ahadu hadzal Qur'an. Kan betul-betul mudawamah istiqomah itu memang harus. Nah, saya punya teman, saya juga nggak bisa yang namanya Pak Ye As'ad, itu juga santrinya Mbah Ye Muntaha. Di situ juga sekarang kalau khotam disimak satu Al-Quran. Pak As'ad itu luar biasa. Saya kan waktunya tadi, kalau seandainya saya dulu belum bisa disimak satu Al-Quran, saya mungkin hilang Al-Qurannya hafalan saya. Tapi karena dulu sudah seperti itu, saya sekarang tetap menjaga meskipun 1 hari paling saya membaca 3 juz, 2 juz. Kalau Pak Ye As'ad sekarang masih mampu 10 juz, 5 juz rutin. Kalau saya nggak bisa udah. Pak As'ad luar biasa. Jadi Pak As'ad juga sangat mahir Al-Qurannya. Yang meneruskan Mbah Ye Muntaha, yang imami dengan Al-Quran itu hanya Pak As'ad. Orangnya ikhlas, ya Allah, luar biasa Pak As'ad. Lah inilah jadi catatan panjenengan. Jadi Al-Quran kalau panjenengan betul-betul udah niat nyemplung di Al-Quran, ya harus betul-betul ta'ahadu hadzal Quran. Aywatawamau, harus mutawamah, istiqomah. Jadi punya waktu, saya harus menentukan jam ini saya harus ngaji, jam ini saya harus ngaji. Kamu yang membuat aturan sendiri, kamu yang menepatinya. Nah, saya itu dulu gini, saya pagi nggak boleh beraktivitas yang lain. Saat masih menghafal, pokoknya kan belum ada HP Mas. Sekarang kan jam 6 sudah ingin megang HP. Saya sekarang HP boleh hanya 1 Ahad, Sabtu sore, Ahad, malam Senin kumpulkan lagi yang SMA SMP. Kalau yang mahasiswa karena pagi pakai, kalau sore harus disimpan di kamar saya, pagi saat mau kuliah diambil. Nanti sore kumpulkan lagi. Karena apa? Kalau Ustadz megang HP boleh. Ustadznya. Ya sama aja pengurusnya. Kalau pengurusnya seperti itu nanti protes Pak Roti. Jadi kita sama-sama prihatin gitulah. Jadi kalau megang waktu kuliah sampai sore menjelang maghrib itu sudah masuk kotak, saya simpan. Karena apa? Saya tahu persis HP itu bisa manfaat tapi bisa jadi setan. Nah anak-anak kalau malam nggak deres, saya nengok ke kamar HP aja yang buka. Nah sekarang nggak boleh. Ini Quran loh. Iya. Nah itulah jadi panjenengan kita untuk ingat kepada jadi harus apa? Punya catatan, punya aturan tersendiri. Saya dulu mencoba. Saya pokoknya kalau belum 6:30 saya belum boleh beraktivitas yang lain. Memang sampai 6:30 itu di sini udah orang tekan-tekan 6:30 ya, nggak nyampe jam itu. Saya ingin gini, saya ingin keluar. Nah, itu adalah nafsu. Innan nafsa la ammaratun bisu' illa ma rahim kan? Illa ma rahim. Jadi rahmat Allah terkecuali nafsu yang dari rahmat
Sesungguhnya nafsu kita itu betul-betul la amaratum bisu, mengajak, membawa kita dengan hal yang jelek, ila ma rahim, kecuali perkara yang mendapatkan rahmat Allah, pertolongan Allah. Dan insya Allah karena kita membaca Al-Quran, kita sholatul lail, kita mendekatkan diri, insya Allah aktivitas kita ya otomatis rahmat Allah yang tidak akan menjadi su tapi menjadi hasanah. Itu harapan kita. Jadi itulah, jadi pengalaman-pengalaman yang kami alami saya terapkan di santri, tapi ya semuanya tidak bisa 100% bisa mengikuti. Tadi saya sampaikan, insya Allah ya ada yang bisa ini disimak nanti khotaman, ini hanya 2, satu laki-laki anak yatim. Betul, saya itu kalau ngadepi anak yatim kok alhamdulillah hasil semua. Yang Lampung itu hanya 15 bulan selesai menghafal Al-Quran ya, 15 bulan. Belum dulu ya usia 18-an lah pada saat menghafal itu. Kemudian saya kan diambil orang tuanya mau diboyong. Saya ngomong saya belum mengizinkan kalau ini belum disimak. Akhirnya apa? Padahal saya masih beberapa, ada setengah tahun lagi tasyakurannya. Enggak Bu, ini harus pulang sekarang. Udah tak tarik dulu anaknya. Mbak sampai mau diboyong, sanggup disimak satu Al-Quran, sanggup. Ternyata disyukuri sembilan wedhus dhewe. Jadi saya syukuri, saya ngundang tetangga semuanya. Dia tuh disimak satu Al-Quran bisa. Menghafalnya 15 bulan. Tempo 2 bulan saya suruh mempersiapkan disimak 30, mampu. Jadi 17 bulan dia bisa disimak. Sebetulnya itu suaranya liris, saya nggak punya perasaan kalau nantinya sampai melejit. Dan ternyata di Lampung itu ikut MHQ sampai di provinsi. Saya juga punya santri juara 1 nasional Mufasiroh perempuan. Jadi yang saya katakan 2 kan yang ini yang mau disimak, ini yang dulu sudah ada yang hafal satu Al-Quran disimak siap sudah banyak. Jadi alumni yang dulu. Jepara itu juga itu. Jadi anak Jepara itu Masya Allah 2 tahun selesai menghafal. Dan dia juga pintar di tarbiyah itu the bestnya saat wisuda. Kemudian karena subhanallah saya kalah hafalannya, saya betul kalah. Dia sangat teliti saat takror. Jadi takror mengulang hafalan. Kalau sore, kalau pagi kan menambah. Itu dia mampu setengah juz tanpa salah. Paling salahnya kadang 1-2 tak jadikan salah, itu besok udah nggak salah lagi. Dan dia juara 1 MHQ 20 juz di Jawa Tengah. Saya pas itu, saya zurinya pas di majelis saya itu tertekan karena apa? Saya menghadapi santri saya sendiri. Mudah-mudahan jangan terjadi apa, kalau dia mandang saya mungkin kan hilang pikirannya. Pas tampil, saya udah prihatin, saya nggak mau memandang dia, biar dia itu konsentrasi penuh. Saya prihatin sekali, lolos semua tanpa salah. Sehingga yang juara nasional itu, juara 2 di nasional kan masih bisa di provinsi, tergeser oleh santri saya. Nah, Mukofah itu yang sekarang juara mahasiswa nasional kemarin MHQ 30 juz, itu Mukofah itu memang luar biasa dari kecil. Santri saya kan dari kecil nggak pernah itu lomba-lomba. Nah, karena apa? Kelemahannya dia karena pemberian Allah itu sudah kodrat Allah, tidak punya suara yang bagus. Seperti orang, kalau Mukofah kan ahli tilawah juga. Kalau santri saya enggak, suaranya agak serak, kemudian enggak bisa nafas panjang. Akhirnya kekalahan di itu. Kemudian dari Jawa Tengah, dia udah ini dipindahkan saja di tafsir aja, karena pasti nanti saingannya berat di nasional kalau MHQ mulus. Di samping lancarnya, tapi kan suara mempengaruhi lagu juga. Dia enggak menguasai itu. Dipindah ke Mufasiroh bahasa Arab. Jadi Mufasiroh kan ada Inggris, ada Arab, ada Indonesia. Akhirnya pamit Bu, gimana Bu? Ya nggak apa-apa lah, turuti aja. Wong itu juga kita tidak punya niat untuk lomba cari juara, kita kan cari pengalaman yang langsung kawruh sama kiai-kiai sepuh. Akhirnya dikirim di nasional Mufasiroh, lolos juara 1 kemarin itu. Jadi ini jadi catatan. Nah, sehingga mereka yang berhasil intinya harus usaha yang sungguh-sungguh, harus riyadhah, harus punya prinsip. Ya Mas, itu aja dari saya.
ini suatu pengalaman. Saya nggak pamer tapi tahadzutun nikmah ya dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadhihi niyati sholihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fadilati surat al-Fatihah wa bi sirriha wa bi barakatiha al-Qur'an. Amin. Wa bi fadilati hadzal majlis. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad sholatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha ila ta'ala darajatuka liman yaqsul ghayat min jami'il khairati fil hayati wal mamati wa barzakh. Allahumma ja'alna jami'a auladana wa dzurriyyatana susun jami'a talamidana min talamidi hadzal majlis wa kajirati ij'alna wa iyahum min ahlil Qur'an ij'alna wa iyahum min ahlil Qur'an wa ahlil ilmi wa ahlil khair bi rahmatika wa bi barakatika ya Allah ya arhamar rahimin. Inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban mubarakan wa amalan sholihan mutaqabbala. Allahumma ya Allah bi barakati hadzal majlis inna nas'alukal hidayah wasabbitna binahjil istiqomah wa aqidna min musibatin nadam fil hali wal ma'ali innaka sami'ud du'a. Allahumma ya Allah aksin akibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa adzabil akhirah. Rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta arhamur rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi ijabati doa Al-Fatihah. Alhamdulillah. Begitulah kira-kira. Ada dosen itu teman saya, Dr. Ramlah Hidayat. Itu yang ngajar qiraat kalau nggak salah. Enggak. Mungkin di tafsir ya. Kalau yang saya kenal ini sempat ngajar saya Dr. Rom. Muridnya ini Pasin Sakho juga. Ramlah Hidayati. Iya, Rom. Itu satu lighting sama saya di aliyahnya. Ya itu bareng-bareng mau masuk situ saya yang gagal. Oh iya. Sering ketemu dia juga aktif di Muslimat Pusat. Silakan. Ini